Sobat-sobatnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Artinya formasi tidak langsung diberikan pada masing-masing sekolah yang terdapat kebutuhan. Teman-teman bisa cek untuk SK Pan RB terbaru yang dibagikan ke masing-masing Pemdanya ya. Nah, selanjutnya adalah merupakan tahapan pengisian formasi di tahun 2023. Tentunya dengan mekanisme yang baru ini. Pada video ini kita akan berbagi update sebuah simulasi penempatan P3K Guru tahun 2023 dengan menggunakan mekanisme seleksi yang terbaru di tahun ini. Nah, teman-teman nanti di sini bisa mengecek ya, yaitu akan kita bagikan cara prediksi nasib sendiri, apakah nanti kita itu bisa berpeluang lulus ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa yang membedakan, salah satu hal yang membedakan untuk seleksi P3K Guru 2022 dengan 2023 itu adalah pada bagian formasi. Untuk formasi tahun 2022 itu langsung diberikan ke masing-masing sekolah yang terdapat kebutuhan ya. Dan selanjutnya di tahun 2023 ini formasinya seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut dapat kita ketahui yaitu dari SK Pan RB terbaru terkait tentang penetapan kebutuhan untuk formasi ASN di tahun 2023. Seperti yang teman-teman lihat, misalkan di sini untuk guru agama Buddha itu langsung alokasi P3K-nya 2, dan di sini tidak secara spesifik disebutkan di sekolah A, sekolah B maupun juga sekolah C. Namun di sini untuk unit penempatannya itu adalah di Dinas Pendidikan masing-masing, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira bagaimanakah peluang kita untuk nantinya bisa lulus? Nah, inilah merupakan mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di tahun 2023 ini ada dua mekanisme seleksi. Untuk mekanisme pertama ini adalah mekanisme penempatan, artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti tidak mengikuti seleksi kembali ya. Artinya teman-teman nanti ketika pendaftaran dibuka di bulan September, ini nanti kita login ke akun masing-masing. Kemudian setelah kita login, nantinya kita akan mendapatkan notifikasi penempatan. Setelah nanti kita dapat penempatan, di sini kita itu akan lanjutkan pendaftaran ya sampai dengan di tahap resume. Nah, teman-teman P1 ini nanti langsung penempatan, tidak ikut seleksi kembali termasuk seleksi administrasi. Kita hanya tinggal konfirmasi saja sama dengan tahun kemarin. Kemudian untuk mekanisme yang kedua itulah mekanisme dengan menggunakan komputer assist test ya. Nah, komputer assist test yaitu kita nanti mengerjakan soal menggunakan komputer, teman-teman. Dan ini yang membedakan lagi yaitu di tahun 2022 untuk teman-teman THK 2 dan juga honorer yang masa kerja lebih dari tahun, ini adalah kita hanya diobservasi dari observer yang terdiri dari kepala sekolah, guru senior, pengawas dinas pendidikan dan juga PKP SDM sekaligus untuk pembobotannya. Namun di tahun 2023 ini teman-teman THK 2 maupun juga honorer negeri masa kerja lebih dari tahun yang tidak lulus di tahun 2022, baik itu status TP maupun juga belum pernah ikut seleksi ataupun juga nggak lulus, ini nanti sama-sama kita itu ikut seleksi dengan CAT. Nah, setelah teman-teman nanti ikut seleksi dengan CAT, hanya akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan nanti untuk kita bisa maju ke sesi wawancara. Kemudian sama halnya dengan teman-teman yang lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian juga teman-teman guru sekolah swasta. Nah, di sini nanti kita sebagai pelamar umum atau P4 yang nanti kita ikut seleksi kompetensi sama dengan tahun kemarin. Namun untuk wawancara nanti akan disendirikan. Setelah teman-teman lulus seleksi kompetensi akan diambil dari 3 kali jumlah kebutuhan yang nanti akan di ranking ya, diambil dari nilai yang lulus passing grade paling tinggi. Nanti kita berhak untuk maju ke sesi wawancara. Nah, selanjutnya untuk penempatannya bagaimana? Nah, di sini ada sebuah simulasi ya. Nah, misalkan di sini ada 2 formasi misalkan. Nah, di sini ada 2 formasi, maka di sini untuk misalkan teman-teman yang P1 ini atau yang sudah lulus passing grade, maka di sini nanti kan tinggal penempatan saja ya. Nah, untuk yang lulus passing grade ini tinggal penempatan saja. Nah, di sini kalau misalkan di sini kondisinya ya, ini ada pemenang 1 dan pemenang 2 sebenarnya. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misalkan di sekolah kita itu ada formasi atau istilahnya formasi kan dinas pendidikan ya.
Namun di sini misalkan saya ini adalah sebagai guru honorer yang di sekolah induk saya itu terdapat kebutuhan. Di sini nanti saya akan ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah, di sini untuk tahapan pengisian formasi ini nanti dilakukan berdasarkan dari urutan, yaitu diurutkan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade yang langsung penempatan ini. Jadi seluruh teman-teman yang lulus passing grade akan ditempatkan dulu di daerah kita. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini lulus passing grade ini sudah ditempatkan semua. Untuk lulus passing grade ini adalah terdiri dari 4 kategori, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan dari yang lulus passing grade sudah ditempatkan semua, maka kalau misalkan masih ada sisa formasi, maka di sini kita akan diturunkan ya, diberikan kepada teman-teman THK 2. Kalau misalkan masih ada formasi, nanti akan diberikan kepada teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kalau misalkan masih ada formasi, barulah nanti akan dibuka pada pelamar umum, teman-teman. Nah, di sini misalkan saja di sini ini ya, kita ambil yang sedikit aja. Misalkanlah guru bahasa Inggris misalkan. Nah, misalkan di sini untuk guru bahasa Inggris nomor 7 yaitu ahli pertama guru bahasa Inggris. Ini formasi di kabupaten, formasi di Pemda, di Dinas Pendidikan hanya ada 2. Nah, formasi di Dinas Pendidikan hanya ada 2. Kemudian yang lulus passing grade untuk guru bahasa Inggris SMP misalkan, ini adalah terdapat untuk THK 2 itu adalah ada 1, guru sekolah negeri ini ada 1, kemudian lulusan PPG nggak ada misalkan. Untuk guru sekolah swasta ini ada 5. Maka di sini nanti dari total formasi yang ada 2, hanya ada 2, maka di sini nanti akan diberikan yang 1 itu adalah untuk teman-teman THK 2 dulu. Kemudian masih ada 1 kan, ini akan diberikan kepada teman-teman guru sekolah negeri. Nah, dengan demikian karena formasinya hanya 2, maka di sini nanti teman-teman yang guru swasta ini kembali tidak akan bisa mendapatkan penempatan di tahun ini. Dikarenakan untuk formasinya ngumpul Dinas Pendidikan dan juga kita nggak bisa mendaftar lintas instansi ya, teman-teman. Nah, inilah misalkan teman-teman kalau misalkan ingin prediksikan kira-kira nanti apakah lulus atau enggak, ini sudah bisa melakukan prediksi secara akurat. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman silahkan dilihat formasi di daerah masing-masing. Formasinya adalah yang seperti ini ya. Nah, formasi daerah masing-masing silahkan dilihat. Kemudian untuk alokasi formasinya itu berapa sesuai dengan mapelnya. Kemudian teman-teman tentunya dari guru yang lulus passing grade di masing-masing kabupaten itu sudah membentuk grup sendiri ya. Silakan dihitung. Misalkan saya tuh guru kelas SD misalkan. Formasi guru kelas SD di tempat saya misalkan 100, kemudian guru jumlah lulus passing grade yang S1 PGSD itu adalah misalkan ada 50. Berarti itu nanti teman-teman akan optimis bisa lulus 100%. Kalau misalkan guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih banyak daripada formasi yang dibuka untuk permapelnya, maka optimis nanti kita akan banyak yang nggak lulus lagi ya, nggak dapat penempatan di tahun ini. Nah, ini adalah terkait tentang cara memprediksi kita itu nanti bisa lulus atau enggak. Jadi indikator pentingnya adalah formasi, ketersediaan formasi ada atau enggaknya. Kemudian setelah kita tahu formasinya berapa, permapelnya kita cek untuk guru lulus passing grade sesuai dengan mapel kita itu berapa. Kemudian urutannya itu seperti apa gitu kan. Nah, tentunya yang paling aman adalah teman-teman guru sekolah negeri dan juga THK 2 ya. Nah, selanjutnya untuk penempatan itu apakah di sekolah induk ataukah tidak. Nah, di sini adalah merupakan hal yang sangat penting kalau misalkan kita itu mengajar di sekolah yang mana di sana itu kita memiliki jam mengajar, itu akan sangat menguntungkan sekali. Nah, dikarenakan seperti ini contohnya, yaitu penempatan di sini. Nah, di sini ada 1 kebutuhan. Kemudian di sini ada honorer 1. Ini adalah ASN, ini bukan berarti nggak ada, namun misalkan gini. Dalam satu sekolah itu kan guru kelas 1 sampai kelas 6 itu kan masing-masing satu kelas 1 guru kan. Kalau misalkan guru kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah PNS atau ASN P3K semuanya, masih ada peluang di guru kelas 1, maka saya lulus passing grade ini nanti saya akan ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Namun kalau misalkan seperti ini, yaitu kebutuhan ada 1, namun di sini ada kelebihan guru, saya lulus passing grade, maka nanti saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya. Misalkan guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 itu semuanya sudah ASN P3K, maka saya nggak bisa tempatkan di tempat saya. Saya akan dipindahkan, ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan. Tentunya di sini tidak ada honorernya atau yang nggak akan menggeser untuk honorer yang lain, teman-teman. Kemudian sama halnya dengan yang di sini untuk 1 formasi itu pun juga demikian. Jadi itulah merupakan salah satu simulasi yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memprediksikan apakah di tahun ini kita kembali
dapat penempatan ataukah kita kembali nggak dapat penempatan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua ya. Saya doakan semoga semua teman-teman di sini bisa lulus di tahun ini.